Dia diam selama ini, tapi tiba-tiba memperkenalkanmu ke keluarganya. Apakah ini pertanda serius? Atau justru kamu sedang dijadikan pembuktian di hadapan mereka? Kartu tarot ini akan membongkar semuanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini membawa fotomu dan mulai memperkenalkanmu ke keluarganya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini diam-diam membawa fotomu dan mulai memperkenalkanmu ke keluarganya. Mungkin kamu tidak tahu, mungkin dia tidak banyak bicara soal ini, tapi tiba-tiba saja dia menyelipkan namamu dalam percakapan dengan ibunya, atau memperlihatkan fotomu saat berbicara dengan saudaranya. Ini bukan tindakan sepele, ini adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa hubungan kalian mulai masuk ke tahap yang lebih serius. Bagi sebagian orang, memperkenalkan pasangan ke keluarga adalah simbol bahwa mereka mulai membuka hati dan kehidupannya. Dan dalam kasus ini, orang yang sedang kamu pikirkan tampaknya sedang mempersiapkan ruang untukmu. Bukan hanya di hatinya, tapi juga di lingkaran terdekatnya. Kartu tarot yang muncul memberi banyak petunjuk tentang situasi ini. Seven of Wands dalam posisi terbalik menggambarkan bahwa sebelumnya ia berada dalam posisi bertahan. Mungkin merasa harus melindungi hubungan ini dari pandangan luar, atau bahkan dari penilaian keluarga sendiri. Mungkin selama ini dia merasa tidak yakin apakah hubungan ini akan diterima, atau ada tekanan dari masa lalunya yang membuat dia berhati-hati. Tapi sekarang ada perubahan. Ia mulai melepaskan rasa takut itu. Ini bukan karena kamu memaksa, tetapi karena dia mulai melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang patut diperjuangkan dan dibanggakan. Queen of Wands menggambarkan bagaimana ia memandangmu. Kamu adalah sosok yang punya kekuatan, daya tarik, dan wibawa yang membuatnya merasa bahwa kamu pantas diperkenalkan. Bukan hanya karena dia ingin menunjukkan ke keluarganya bahwa dia sedang dekat dengan seseorang, tapi karena dia benar-benar kagum dan bangga dengan siapa kamu sebenarnya. Dia merasa kamu mampu membawa warna baru dalam hidupnya, dan ia ingin orang-orang terdekatnya mengenal sisi itu darimu. Ini adalah bentuk penghargaan dan kekaguman dalam diam. Kartu Eight of Wands menunjukkan bahwa semua ini terjadi cukup cepat. Bisa jadi kamu merasa perubahan sikapnya terlalu tiba-tiba. Dari yang tadinya cuek, sekarang mulai memperhatikan hal-hal kecil, mulai mengajakmu ngobrol tentang rumah tangga, bahkan menanyakan pendapatmu tentang anak-anak, kota tempat tinggal, atau nilai-nilai keluarga. Perubahan ini bukan tanpa sebab. Dia merasa dorongan kuat untuk mengambil langkah lebih maju. Ada semacam urgensi dalam dirinya, seolah dia sadar bahwa jika dia tidak segera melibatkanmu dalam hidupnya yang lebih luas, dia akan kehilangan kesempatan besar. Namun di balik semua langkah maju ini, muncul Two of Swords, kartu yang menandakan kebingungan atau keputusan sulit. Ini menggambarkan sisi dalam dirinya yang masih diliputi keraguan. Bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi karena ada hal-hal yang belum selesai di dalam dirinya. Bisa jadi dia masih belum yakin bagaimana reaksi keluarganya, atau masih membawa beban dari pengalaman cinta sebelumnya yang membuat dia lebih berhati-hati. Dia sedang berusaha menyeimbangkan antara keinginan hatinya dan realita di sekitarnya. Disinilah kamu perlu bersabar, karena proses ini tidak sepenuhnya mudah baginya. Two of Wands melanjutkan cerita ini. Dia sedang membuat perencanaan, membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Dia tidak lagi sekadar hidup hari ini, tapi sudah mulai memikirkan hari esok. Dalam pikirannya, kamu mulai menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang. Dia mungkin belum mengatakannya secara langsung, tapi dia membayangkan kehidupan bersama, masa depan, tempat tinggal, bahkan mungkin sudah memikirkan bagaimana kamu akan cocok atau tidak dengan keluarganya. Ini adalah tahap penting karena seseorang tidak akan memikirkan langkah sebesar itu jika tidak merasa yakin bahwa kamu punya tempat penting dalam hidupnya. Page of Wands menunjukkan adanya rasa semangat baru dalam dirinya. Hubungan ini membuatnya merasa seperti kembali muda, penuh harapan dan punya tujuan baru. Dia ingin mengeksplorasi lebih jauh,
membangun sesuatu yang belum pernah ia bangun sebelumnya. Ini adalah energi awal yang sehat dalam sebuah hubungan. Tetapi tentu saja masih butuh waktu dan pengujian. Kamu mungkin akan melihat dia mulai menunjukkan rasa ingin tahunya lebih dalam soal kamu, tentang keluargamu, nilai-nilaimu, rencana hidupmu. Semua itu karena dia sedang mencoba memastikan bahwa kalian berada di jalur yang sama. 4 tongkat atau Four of Wands adalah kartu yang sering diasosiasikan dengan rumah, perayaan, dan stabilitas. Dalam konteks ini, perkenalanmu ke keluarganya adalah tanda bahwa dia ingin membangun sesuatu yang stabil bersama kamu. Mungkin kamu akan diundang ke acara keluarga, atau mungkin tiba-tiba dia menyarankan untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Ini bukan kebetulan. Dia ingin melihat bagaimana kamu bisa menyatu dengan keluarganya, bagaimana kamu membawa energi baru ke dalam hidup yang selama ini mungkin terasa datar atau terlalu pribadi. Dan akhirnya, Two of Cups mengikat semua cerita ini. Kartu ini menggambarkan hubungan yang saling mengisi, saling percaya, dan seimbang. Ini bukan cinta sepihak atau sekadar suka. Ini adalah cinta yang tumbuh karena koneksi emosional yang kuat, rasa saling hormat, dan keinginan untuk tumbuh bersama. Dia melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang punya masa depan. Dia tidak lagi berpikir pendek. Dia ingin kamu tahu bahwa dalam diam, dia sedang berjuang menyatukan dua dunia, dunianya dan duniamu. Jadi, ketika dia membawa fotomu dan memperkenalkanmu ke keluarganya, itu bukan hanya karena kamu pasangan yang sedang ia jalani, tapi karena dia sedang membuka pintu hidupnya untuk kamu masuki. Dia ingin keluarganya mengenalmu, menerima kehadiranmu, dan mungkin bahkan menyayangimu. Tapi tentu saja, tidak semua proses ini akan berjalan mulus. Ada rintangan, ada ketakutan, ada masa lalu yang mungkin sesekali muncul. Namun dengan kombinasi kartu ini, kamu bisa tahu bahwa arah hubungan kalian sedang menuju sesuatu yang lebih dalam dan serius. Satu hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap tenang, terbuka, dan jujur dengan perasaanmu. Jika kamu merasa bingung atau tidak yakin dengan sikapnya, jangan ragu untuk bertanya. Tapi ingat, lakukan dengan kelembutan. Karena bisa jadi dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkan hatinya dengan dunia di sekitarnya. Kamu tidak hanya sedang dicintai, tapi juga sedang diberi tempat yang perlahan akan menjadi bagian dari fondasi hidupnya ke depan. Apakah dia serius ingin menjalin masa depan denganmu? Tapi jawaban yang tersembunyi di balik sikap dan tindakannya ternyata jauh lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Karena ketika seseorang tiba-tiba mulai membuka diri ke keluarganya soal hubungan, itu bukan hal kecil, apalagi jika selama ini dia dikenal tertutup atau cenderung menyimpan hal-hal pribadi untuk dirinya sendiri. Jadi, ketika dia mulai bercerita tentangmu, menyebut namamu di hadapan orang tuanya, atau bahkan menunjukkan fotomu, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi dalam pikirannya dan hatinya. Kalau kamu bertanya, apakah dia serius? Jawabannya, ya. Tapi dengan catatan penting, keseriusan itu sedang dalam proses bertumbuh dan dikuatkan. Dia tidak lagi berada dalam tahap main-main, atau sekadar mencoba-coba hubungan. Dia mulai melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang punya potensi jangka panjang. Ini bisa jadi pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa cukup nyaman dan cukup yakin untuk melibatkan orang lain dalam hidupnya lebih dari sekadar teman dekat atau pasangan sementara. Dan kamu, secara perlahan, mulai mengisi peran itu. Tapi seperti pohon yang sedang tumbuh, keseriusan itu masih butuh waktu untuk mengakar kuat. Bukan karena dia ragu padamu, melainkan karena dia ingin semuanya berjalan dengan arah dan fondasi yang jelas. Lalu kenapa dia tiba-tiba berubah? Kenapa sekarang dia jadi lebih terbuka ke keluarganya? Padahal sebelumnya dia seperti menjaga jarak atau menyimpan hubungan ini dalam ruang yang tertutup. Jawabannya bisa jadi karena dia mulai merasa bahwa kamu membawa pengaruh positif dalam hidupnya. Mungkin sebelumnya dia belum pernah merasakan kedekatan emosional yang dalam seperti ini. Mungkin kamu menunjukkan sikap yang berbeda dari orang-orang yang pernah hadir sebelumnya. Kamu memberi kenyamanan tanpa paksaan, kehadiran yang tenang tapi berkesan, dan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dia merasa cukup aman untuk memulai langkah baru.
Dan salah satu langkah penting dalam hidup seseorang adalah mengenalkan seseorang yang penting dalam hidupnya ke lingkaran terdekat, terutama keluarga. Ada juga kemungkinan bahwa selama ini dia memang menyimpan banyak keraguan, bukan soal cintanya padamu, tapi tentang penerimaan keluarga, tentang kesiapan dirinya sendiri, dan tentang apa yang akan terjadi jika semuanya jadi semakin serius. Tapi akhir-akhir ini, ada dorongan dari dalam dirinya untuk berhenti menunggu. Dia mulai berpikir, kalau aku terus menunda, kapan lagi? Kalau dia memang orang yang tepat, kenapa aku tidak membawanya masuk ke dalam hidupku lebih jauh? Dan dari sanalah muncul keberanian yang perlahan mengubah caranya melihat hubungan ini. Ia ingin tahu apakah kamu bisa jadi bagian dari seluruh dunianya. Bukan cuma dunianya yang kamu kenal sekarang. Kalau kita bicara soal perasaannya yang sebenarnya, maka jawabannya adalah perasaan itu tumbuh dengan perlahan tapi mendalam. Dia bukan tipe yang langsung menyatakan cinta dengan kata-kata besar atau janji manis, tapi dari cara dia mulai membukakan pintu-pintu kecil dalam hidupnya, kamu bisa lihat bahwa dia merasa sesuatu yang kuat terhadapmu. Perasaannya bukan cuma soal rasa suka atau ketertarikan fisik. Dia mulai merasakan ketenangan saat bersama kamu. Dia mulai bisa membayangkan hari-harinya ke depan bersamamu, bukan hanya dalam skenario indah seperti di film, tapi juga dalam rutinitas nyata, kehidupan sehari-hari, bahkan saat kalian tidak sedang dalam suasana romantis. Selama ini, mungkin dia tidak terlalu pandai menunjukkan perasaannya dengan kata-kata, tapi melalui tindakan-tindakan kecil, caranya memperhatikanmu, cara dia mulai melibatkanmu dalam rencana-rencananya, atau caranya berbicara tentang masa depan tanpa menyebut nama siapa-siapa, tapi dengan nada yang lebih hangat. Semuanya menunjukkan bahwa dia sedang mengalami perubahan dalam dirinya. Perubahan yang pelan tapi pasti mengarah pada keterikatan yang lebih dalam. Dia bisa jadi tidak langsung berkata, "Aku ingin menikah denganmu," atau "Aku ingin kamu jadi bagian dari keluargaku." Tapi dari langkah-langkah yang mulai ia ambil sekarang, terlihat jelas bahwa dia sedang mempersiapkan itu semua. Dia tidak melangkah cepat karena takut tergelincir, tapi ia juga tidak ingin terlalu lambat sampai kehilangan momen penting. Dan memperkenalkanmu, walau baru sebatas dalam bentuk cerita atau foto, adalah simbol bahwa dia sudah mulai meyakinkan dirinya sendiri, bahwa kamu adalah bagian dari masa depannya yang ia pertimbangkan dengan serius. Jadi kalau kamu merasa bingung, merasa seperti ada sesuatu yang berubah tapi belum jelas apa artinya, coba perhatikan cara dia memperlakukanmu akhir-akhir ini. Apakah dia mulai lebih terbuka? Apakah dia mulai mendengar dengan sungguh-sungguh? Apakah dia mulai membawa kamu ke dalam percakapan yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar besok kita kemana? Semua itu adalah tanda-tanda bahwa hatinya sedang dalam proses memutuskan sesuatu yang penting. Dan jika kamu bisa tetap bersikap jujur, tenang, dan apa adanya seperti selama ini, dia akan merasa semakin yakin bahwa membuka hidupnya untukmu bukanlah sebuah risiko, tapi pilihan yang tepat. Hubungan ini belum selesai tumbuh. Tapi dari semua tanda yang ada, kamu bukan hanya sedang di tengah hubungan biasa, kamu sedang berada di titik penting di mana seseorang yang kamu cintai sedang mulai membuka ruang untuk masa depan bersamamu. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai ingin orang-orang terdekatnya tahu bahwa kamu ada. Meski dari luar kelihatan seperti semuanya berjalan baik-baik saja. Dan mungkin kamu pun mulai merasakan perubahan sikapnya yang terasa lebih terbuka dan hangat, sebenarnya bukan berarti tidak ada hambatan atau keraguan yang sedang dia simpan dalam diam. Ini yang seringkali luputan terlihat, karena tidak semua orang pandai menunjukkan apa yang mereka pikirkan atau rasakan dengan jelas. Ada orang-orang yang lebih memilih menahan semuanya di dalam diri mereka. Bukan karena tidak percaya, tapi karena mereka sendiri belum selesai berdamai dengan apa yang mereka rasakan. Dan itulah yang tampaknya sedang terjadi pada dia. Di balik langkah-langkah positif yang ia mulai ambil, seperti memperkenalkanmu secara perlahan ke keluarganya, membawa fotomu, atau mulai menyebut-nyebutmu dalam percakapan bersama orang terdekat. Sebenarnya ada bagian dari dirinya yang masih menimbang-nimbang, masih bertanya dalam hati, dan belum sepenuhnya bisa lepas dari keraguan. Ini bukan tentang kamu secara pribadi, dan bukan berarti dia tidak mencintaimu atau tidak ingin bersama. Tapi lebih kepada konflik internal
yang selama ini mungkin belum pernah dia benar-benar hadapi. Salah satu hambatan terbesar yang dia simpan kemungkinan besar datang dari masa lalunya. Entah itu dari hubungan sebelumnya yang belum selesai secara emosional, atau pengalaman-pengalaman yang membuatnya ragu untuk percaya sepenuhnya lagi. Ada orang yang pernah dikecewakan dengan sangat dalam, sampai akhirnya mereka menaruh pertahanan begitu tinggi, bahkan ketika cinta yang datang berikutnya tulus dan tidak membawa ancaman. Mungkin dia pernah terlalu percaya, lalu dikhianati, atau mungkin dia pernah membuka hidupnya lebar-lebar untuk seseorang, lalu semuanya hancur di tengah jalan. Dan luka-luka itu, meskipun tidak selalu terlihat, bisa membekas cukup lama. Bisa jadi, saat dia mulai dekat denganmu dan merasakan kehangatan yang tulus, justru itu yang membuat dia takut. Karena untuk orang seperti dia, kedekatan emosional bisa terasa seperti pedang bermata dua. Satu sisi memberi harapan, tapi sisi lain bisa melukai lagi. Selain dari luka masa lalu, hambatan lain yang kemungkinan besar masih ada dalam pikirannya adalah soal keluarga. Walaupun dia sudah mulai mengenalkanmu, bukan berarti dia sepenuhnya yakin bagaimana keluarga akan merespon. Bisa jadi dia berasal dari keluarga yang punya ekspektasi tertentu terhadap pasangan hidup, entah itu dari segi latar belakang, nilai-nilai, atau bahkan hal-hal remeh, seperti cara berpakaian atau berbicara. Dan disinilah muncul ketegangan dalam dirinya. Dia ingin melibatkanmu dalam hidupnya. Tapi dia juga tidak ingin kamu merasa tidak diterima, atau menjadi tidak nyaman karena hal-hal yang mungkin belum dia ceritakan secara lengkap. Ini menjadi beban batin tersendiri baginya, karena dia harus menjaga dua sisi yang sama penting, perasaanmu dan penerimaan dari keluarganya. Di sisi lain ada juga kemungkinan bahwa dia masih meragukan dirinya sendiri. Bukan berarti dia tidak percaya diri, tapi lebih ke arah apakah dia sudah cukup baik untuk membangun masa depan. Ada orang yang merasa bahwa mereka belum stabil secara finansial, belum siap secara emosional, atau masih berjuang memahami tujuan hidupnya. Dan ketika mereka bertemu dengan seseorang yang membuat mereka ingin menetap, dorongan itu justru menciptakan rasa cemas dalam diri. Apakah aku sanggup menjaga hubungan ini? Apakah aku cukup dewasa untuk menjalani semua ini dengan serius? Rasa takut gagal ini bisa sangat kuat, apalagi jika dia punya standar tinggi terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi dia merasa belum layak, belum pantas, atau takut tidak bisa memberi apa yang kamu harapkan nantinya. Yang membuat semua ini semakin rumit adalah dia tidak benar-benar tahu bagaimana membicarakan semua itu. Dia tidak ingin membuat kamu khawatir, dan dia mungkin takut kamu akan berpikir dia tidak serius. Maka dari itu, dia lebih memilih menyembunyikan keraguan itu dan menampilkannya dalam bentuk sikap yang kadang berubah-ubah. Kadang kamu merasa dia hangat dan dekat, tapi di waktu lain dia terasa menjauh atau seperti menahan diri. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kamu melakukan kesalahan? Tapi kenyataannya, semua itu lebih banyak tentang apa yang sedang dia hadapi sendiri, bukan tentang apa yang kamu lakukan. Keraguan itu bukan karena dia tidak mencintai, melainkan karena dia sedang belajar mengizinkan dirinya untuk percaya lagi. Dia sedang menguji apakah perasaan ini aman untuk dijalani sepenuhnya. Dan proses ini tidak bisa dipaksakan, karena dia harus mengalaminya sendiri. Bertemu dengan ketakutannya, berdamai dengan bayang-bayang masa lalu, dan akhirnya yakin bahwa membuka diri kepada seseorang bukan berarti mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu merasa hubungan ini kadang terasa seperti maju mundur, itu karena di dalam dirinya sedang ada tarik-menarik antara rasa ingin melangkah dan rasa takut kecewa lagi. Tapi bukan berarti dia tidak akan bergerak ke arah yang kamu harapkan. Hanya saja, proses itu membutuhkan waktu dan ruang. Dia mungkin tidak akan bilang semua ini langsung ke kamu, karena untuk mengungkapkan kelemahan dan ketakutan bukan hal yang mudah baginya. Tapi kamu bisa melihatnya dari cara dia mulai mencoba, dari cara dia mulai menyebut namamu di hadapan orang lain, dari cara dia mendengarkanmu lebih sungguh-sungguh, atau dari cara dia menatapmu lebih lama ketika kamu tidak sadar. Jadi ya, ada hambatan dan keraguan yang masih dia simpan, tapi bukan karena dia ingin mundur atau berhenti.
Justru karena dia sedang mencoba memastikan bahwa ketika dia melangkah bersama kamu, dia bisa melakukannya dengan sadar, bukan karena dorongan sesaat. Dia ingin yakin bahwa apa yang dia mulai ini bisa dijaga. Dan ketika seseorang mau berjuang melawan ketakutan dalam dirinya sendiri demi bisa mencintai dengan utuh, itu bukan tanda kelemahan. Itu justru bukti bahwa yang dia rasakan padamu benar-benar berarti. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.